saya Cornelis siap menghadapi segala risiko. Jika 2026 tuntutan kami tidak diingat, maka Kalimantan Tengah bergerak. Jalan kayak gini udah terputus-putus loh, terputus sana, terputus ini, tapi nggak ada yang expose. Nah udah nggak bisa lewat aku, nggak tahu aku ini pulang kayak mana, tengok loh. Mulai dari kondisi jalan utama yang masih tanah dan sering jadi kubangan lumpur, terhambatnya ekonomi masyarakat, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, sampai minta percepatan pembangunan jalan dan akses utama ke Krayan Timur. Nunukan itu terbelakang, sepi, tidak ada mall, tidak ada tempat hiburan. Masih banyak lagi perlu kita fikirkan dan masih banyak lagi perlu dibincangkan. Status penduduk 3 kampung di Nunukan ni yang tergeser masuk ke Malaysia iaitu Kampung Alor, Tatagas dan Lipaga. Isu Sempena Malaysia Indonesia membabitkan 3 kampung di Kalimantan Utara menyaksikan kerajaan Indonesia menegaskan penduduk terlibat kekal sebagai warga negara Republik itu dan akan dipindahkan ke penempatan baru. Penduduk terbabit dilaporkan hampir keseluruhannya sudah mengosongkan kampung dan berpindah sementara ke rumah ahli keluarga. Gagal untuk menjadi rakyat Malaysia karena di 3 perbatasan di Indonesia itu yang masuk ke Malaysia, hanya tanahnya saja yang masuk ke Malaysia, sedangkan warganya tetap Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan yang kemarin sempat geger para sahabat. 3 desa yang ada dekat perbatasan dekat Nunukan itu masuk ke Malaysia. Dan kabarnya banyak orang yang berdoa, aklimlah Malaysia sampai ke Jakarta. Banyak yang berdoa para sahabat. Tetapi sekarang sudah ada keputusan bahwasanya hanya tanahnya yang bergeser di perbatasan ikut ke Malaysia. Sedangkan warganya para sahabat tetap warga Indonesia. Jadi warganya tidak berpindah ke warga negaraan. Jadi hayalan seorang netizen yang membangga-banggakan hidup sejahtera dekat di Malaysia. Karena orang Indonesia itu iri para sahabat dengan kehidupan kesejahteraan yang ada dekat Malaysia. Subsidi petrol, subsidi minyak masak, subsidi rahmah yang diberikan ke seluruh rakyat Malaysia disejahterakan. Makanya rakyat Indonesia bangga apabila ada isu perbatasan itu sudah masuk geser ke negara Malaysia. Tetapi para sahabat, sekarang warga negara tersebut, warga negara yang ada dekat perbatasan di Nunukan, tetap warga Indonesia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Halo Dor, Kami ada berita butuh hangat nih. Forum Masyarakat Krayan Timur, Kabupaten Krayan Nunukan, Timur. baru aja ngadain aksi penyampaian aspirasi di jalan akses utama yang rusak parah, Dor. Selama ini, masyarakat Krayan Timur cukup merasa terpinggirkan dari berbagai akses pelayanan publik. Kehidupan yang berat membuat mereka akhirnya buka suara nih, Dor. Ada banyak poin penting yang mereka suarakan, mulai dari kondisi jalan utama yang masih tanah dan sering jadi kubangan lumpur, terhambatnya ekonomi masyarakat, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, sampai minta percepatan pembangunan jalan dan akses utama ke Krayan Timur. Nggak cuma orang bapak-bapak, Dor, bahkan adik-adik siswa Krayan Timur juga ikut menyampaikan aspirasi mereka. Keren memang mereka ini. Bahkan ada siswa yang mengatakan mereka lebih butuh jalan daripada program makan gizi gratis atau MBG. Intinya, Dor, masyarakat Krayan Timur pengen mereka lebih diperhatiin, terutama soal infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan juga akses pelayanan publik yang selama ini masih serba susah. Mereka berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bisa dengar langsung suara dari perbatasan ini dan ngasih perhatian serius buat Krayan Timur.
Miris sekali kehidupan Berita di jalanan tanah ini rakyat ya. dijajah di negeri sendiri Memiliki tanah, tidak aman untuk warga. tanah sendiri dan sertifikat merasa tidak aman Mafia karena tanah. selalu ditindas oleh para pejabat-pejabat, bahkan para penguasa, apalagi mafia-mafia tanah. Rakyat hanya ingin hidup tenang di tanah dia sendiri. Perjuangkan terus warga hak-hak kita. Stop perampasan. Ini parah ini. Sampai turun ke jalan, ngeblokade jalan. Ditutup jalannya. Ada yang bakar-bakar. Jadi gimana? Ya kepala musik. Guru pambat terus mah, betul balak pun ya. Misalnya. Rakyat dijajah di negeri sendiri. Tidak aman untuk warga katanya. Ini di kampung ini. Katanya mafia-mafia tanah katanya. Ini protes. Bakar-bakar ya. Tapi jangan merusak fasilitas umum lah. Warga berkumpul. 3 kampung Indonesia masuk Malaysia. Macam saya kata sebelum ini, isu ini sensitif. Bila melibatkan sempadan, emosi memang mudah naik. Itu normal. Itu tanda rakyat ambil berat soal kedaulatan. Tapi dalam isu kedaulatan, satu perkara mesti jelas. Kita mesti bercakap berdasarkan fakta, bukan tuduhan melulu. Pertama, isu sempadan Malaysia-Indonesia ini bukan isu baru. Ia bermula sejak zaman penjajah, apabila British dan Belanda menetapkan sempadan menggunakan teknologi pemetaan yang sangat terhad. Sebab itu kawasan sekitar Sungai Sinapat tidak pernah dimuktamadkan sepenuhnya. Sejak 1977, ia telah diklasifikasikan sebagai outstanding boundary problem, isu lama yang diwarisi oleh banyak kerajaan. Maknanya, ini bukan isu hari ini, ini isu tertangguh puluhan tahun. Realitinya lagi, rundingan sempadan bukan proses mudah. Ia melibatkan dokumen sejarah, perjanjian antarabangsa, kawalan pentadbiran sebenar di lapangan dan kestabilan hubungan antara jiran. Dalam keputusan terkini, Malaysia dapat sebahagian kawasan besar lagi kekal di bawah Indonesia yang memang telah lama diurus oleh Indonesia sebelum ini. Ini bukan soal serah tanah, ini soal memuktamadkan sempadan yang tidak pernah dimuktamadkan sejak dulu. Fakta terbaru, penduduk di 3 kampung itu kekal sebagai rakyat Indonesia. Kerajaan Indonesia sendiri akan urus pemindahan dan pampasan. Dan jumlah sebenar yang terkesan hanyalah sekitar 34 keluarga. Penentuan sempadan ini juga dibuat berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa, bukan soal untung rugi politik. Tetapi yang agak mengecewakan, ada pihak yang tergamak menuduh Perdana Menteri kita sebagai pengkhianat. Tuduhan seperti ini bukan sahaja tak bertanggungjawab, tapi serlahkan kedangkalan pembangkang. Dengan tuduhan maki hamun pembangkang, hakikatnya semasa Perikatan Nasional pegang kerajaan, isu ini mereka tak muktamadkan pun. Kalau mereka tahu penyelesaiannya, kenapa tidak dilaksanakan ketika mereka ada kuasa? Dalam isu keselamatan dan kedaulatan, retorik politik tidak membantu. Yang membantu ialah penyelesaian yang berasaskan fakta, sejarah dan diplomasi matang. Hubungan Malaysia-Indonesia bukan sekadar soal sempadan atas peta. Ia melibatkan kestabilan serantau, perdagangan, keselamatan dan masa depan rakyat. Cinta kepada tanah air bukan sekadar menjerit paling kuat. Cinta itu ialah berani bercakap berdasarkan fakta, walaupun kadang-kadang fakta itu tidak popular
dalam isu kedaulatan ini, ketenangan, fakta dan kebijaksanaan mesti sentiasa mengatasi politik emosi. Saya Cornelis siap menghadapi segala risiko. Aliansi Jika Dayak 2026 tuntutan kami tidak diingat, maka Kalimantan Tengah bergerak. Oh, transmigrasi dari Jawa ditolak di Silakan jemput saya. Kalimantan. Karena saya menyuarakan ketidakadilan. Ketika pemerintah tidak adil, maka rakyat Kalimantan yang didukung oleh orang-orang Dayak ini akan bergerak melawan pemerintahan. Saya tidak takut mati. Usia saya sudah tua. Mau diambil, mau ditahan, mau dipenjara, tidak ada masalah. Saya katakan, saya maju bersendiri. Di belakang teman-teman akan mendukung. Saya membusuk di penjara, dianggap makar, tidak masalah. Saya berhadapan dengan kalian, sahabat-sahabat saya dari kepolisian. Tahun ini kepolisian dengan jargon bersama masyarakat, bersama rakyat. Tetapi kenyataannya, adakah kalian bersama rakyat? Mari perbaiki. Seharusnya ketika kami seperti ini, kami dikawal, jangan dihalangi. Jangan bilang ini protap SOP. Orang Dayak tidak pernah rusuh. Selama ini adakah yang melihat orang Dayak ribut? Adakah yang merusak NKRI? Tidak ada kan? Orang Dayak ini baik dan patuh. Tetapi ketika batas kesabarannya habis, ingat 2001 Brimob 22 pun tidak mampu mengatasi kami. Jangan lihat yang datang ini hanya segelintir, Pak. Ketika yang sedikit ini mampu membasmi, itu baru Dayak. Ya, jadi sekali lagi, Bapak-bapak, saya sebenarnya merasa tersinggung. Sebagai putra daerah, hanya bapak-bapak yang menangani di sini. Seharusnya paling tidak wakil gubernur, walaupun wakil gubernur bukan orang Dayak, dia harus memperjuangkan daerahnya. Jangan jadi pengecut. Kalau yang seperti ini, mohon maaf, bukan saya tidak menghargai Anda, tidak bisa mengambil keputusan. Minimal Sekda Pak Leo yang hadir di sini, semua pejabat setiap ada rakyat menyampaikan persoalan tidak ada berani. Catat, ini saya yang menyatakan. Kapan saja boleh panggil. Sekali lagi, saya tidak takut. Saya dikatakan rasis, ya. Saya dikatakan provokator, ya. Saya memprovokasi rakyat Kalimantan, orang Dayak untuk terbuka pemikirannya. Jangan menjadi bodoh terus. Kami bukan bodoh, kami bukan takut bersaing, tetapi persaingan ditutup hanya untuk orang Jawa. Transmigrasi dari orang Jawa. Fikirkan dan masih banyak lagi perlu dibincangkan. Status penduduk 3 kampung di Nukan ni yang tergeser masuk ke Malaysia iaitu Kampung Alor, Tatagas dan Lipaga. Apa yang saya baca? Memerlukan status immigration sah untuk terus tinggal di Malaysia. Betul. Sebab mereka masih lagi warga negara Indonesia walaupun tanah tumpah itu adalah tanah nenek moyang asal mereka. Kan? Tetapi kerajaan Malaysia, apa yang saya baca, kena menjaga kebajikan mereka. Umpama kesihatan ke apa ke, termasuklah kan, ke semuanya, dan masih lagi dalam perbincangan tentang status mereka ini. Sama ada mereka nak menjadi warga negara Indonesia ataupun menggunakan permit khas ataupun warga negara Malaysia. Kemungkinan kalau Malaysia membuat perubahan, memberi mereka peluang. Peluang sebab apa? Sebab tanah itu telah menjadi hak milik Malaysia dan mereka telah ada di situ sejak turun-temurun. Kan? Ini adalah satu isu yang menarik untuk dibincang bersama-sama. Dan saya percaya penduduk Kampung Alor
Tatagas dan Lipaga berharap untuk menjadi warga negara Malaysia. Kita tidak tahu. Seandainya mereka masih ingin menjadi warga negara Indonesia, mereka harus mempunyai permit yang khas untuk tinggal di situ. Terpulang kepada mereka sama ada untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia ataupun sebahagian daripada Indonesia. Ini terpulang kepada mereka. Sebab mereka yang tinggal di sana, tanah asal usul mereka, turun-temurun, mereka boleh fikirkan bersama-sama. Pada kita yang di Malaysia, you are welcome to Malaysia. Tak ada masalah. Atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Bila PMX menjelaskan semalam, sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain. Ya, apa yang berlaku kepada tanah yang disebut oleh Yang Berhormat Machang itu? Sebenarnya siapa yang claim kepada tanah itu dan siapa yang dapat apa dan sebagainya. Apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah, berapa jumlah, apa remedy? Itu remedy tanah. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? Jadi itu harus diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri, bila Yang Amat Berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri, atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Isu sempadan Malaysia-Indonesia membabitkan 3 kampung Penduduk di Kalimantan Utara milik Malaysia Kerajaan dikekalkan Indonesia kerakyatan perlu terlibat kekal sebagai warga negara Republik itu dan akan dipindahkan ke penempatan baru. Penduduk terbabit dilaporkan hampir keseluruhannya sudah mengosongkan kampung dan berpindah sementara ke rumah ahli keluarga, manakala selebihnya dijangka berpindah dalam masa terdekat. Kerajaan Indonesia juga merancang pemberian pampasan dengan lokasi penempatan dan bentuk bantuan masih dalam perbincangan. Perubahan sempadan melibatkan 34 keluarga di Pulau Sebatik merangkumi 4.91 hektar kawasan kediaman dan 127 hektar ladang kelapa sawit yang kini diisytiharkan berada dalam wilayah Malaysia. Rundingan mengenai status kawasan ini telah berlangsung sejak sekian lama antara kedua-dua negara. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya dekat Nunukan itu para sahabat memang kampungnya jauh sangat tertinggal. Bahkan banyak yang mengatakan mereka itu masih bergantung ke Malaysia, bahwa sandang pangan mereka itu bergantung ke Malaysia, bahkan beras dari segi runcit lah macam itu para sahabat. Bahkan kemarin kita sudah menengok sebuah video bahwasanya beras subsidi yang ada dekat Malaysia diselundupkan dekat Nunukan itu para sahabat, dikirim, dijual belikan dekat sana. Katanya lebih mudah mendapatkan akses dari Malaysia berbanding negara kita sendiri. Bahkan ada yang mengatakan NKRI di dadaku, tetapi Malaysia di perutku, yang mengenyangkan sandang pangan, barangan runcit mereka dapatkan daripada Malaysia, para sahabat, daripada negara sendiri susah. Dan jalannya pun dekat sana itu masih berlumpur. Kenapa tidak diperhatikan oleh pemerintah kita sendiri? Bahkan banyak yang mengatakan dekat Kalimantan itu adanya transmigrasi, para sahabat, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa itu ditolak sama orang Dayak dekat sana. Katanya orang Jawa ini hama macam itu, para sahabat. Jadi apa ya para sahabat? Sebenarnya Bapak Presiden ini kalau mereka mementingkan rakyat, kebutuhan sehari-hari, jalan dekat sana itu betul-betul berlumpur lumpur. Itu tak nampak macam di tahun 2026. Bahkan kemarin banyak orang Indonesia, bahkan netizen Indonesia banyak yang berdoa,
wah untung banget 3 desa itu masuk ke Malaysia macam itu. Sudah diklaim oleh Malaysia, sudah bergeser perbatasannya. Tetapi perhatikan, dengan rundingan yang baru kita tengok itu, hanya tanahnya yang masuk ke Malaysia. Sedangkan kampung dan warganya perhatikan, itu tetap NKRI, tetap Republik Indonesia perhatikan. Tak jadi rakyat Malaysia. Itu kita sudah tengok media Malaysia juga perhatikan. Tentang juga di Dewan Parlemen Malaysia, bahwasanya pemerintah Malaysia, PMX Malaysia juga mengatakan persahabat, tidak menyerahkan 5.000.27 hektar kepada Indonesia. Tidak persahabat. Itu hanya perbatasan sedikit, saling menguntungkan macam itu persahabat. Mungkin videonya sampai di sini persahabat, dan teman-teman sudah kelar bahwasanya 3 kampung yang ada dekat Indonesia di perbatasan di Nunukan hanya tanahnya yang bergeser, melainkan penduduknya tetap penduduk Indonesia. Jadi gagallah untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan bantuan dari IC. Itu gagal para sahabat, tetap menjadi rakyat Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.